Welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Syahrul Arifin, NPM 21110103773, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas G. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi tentang materi teknik pemeriksaan pemberian skor dan pengolahan tes hasil belajar, yang mana pada mata kuliah ini yaitu mata kuliah evaluasi pendidikan diampu oleh Ibu Listiani Siti Romlah MPD. Mungkin langsung saja ya, untuk mempersingkat video kita kali ini, kita langsung saja ke dalam inti videonya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik pemeriksaan. Jadi sebenarnya apa sih teknik pemeriksaan itu? Teknik pemeriksaan adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan memeriksa hasil tes atau ujian. Nah, dalam teknik ini jawaban peserta tes dibandingkan dengan kunci jawaban atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, teknik pemeriksaan ini juga memiliki sebuah tujuan utama, yaitu untuk memberikan skor atau penilaian terhadap kinerja peserta tes. Jadi pengertian teknik pemeriksaan itu metode yang digunakan untuk mengevaluasi atau menilai dan memeriksa hasil tes atau ujian. Selanjutnya, teknik pemeriksaan tes objektif. Nah, di sini teknik pemeriksaan objektif memiliki kelebihan, ya, kelebihannya itu yaitu hasil tes dapat diperiksa dengan cepat dan akurat serta mempunyai ketepatan hasil yang tinggi. Nah, teknik pemeriksaan yang sering dipakai oleh guru di sekolah itu teknik pemeriksaan dengan melihat kunci jawaban. Tapi cara ini bisa dilakukan hanya jika peserta tesnya itu sedikit dan jumlah soalnya tidak terlalu banyak. Kemudian teknik pemeriksaan yang sering dipakai oleh guru juga itu ada dengan membuat kunci jawaban pada lembar jawaban kosong. Nah, lembar jawaban yang dipakai itu kemudian sebagai lembar jawaban yang dipakai sebagai master kunci jawaban harus sama dengan lembar jawaban yang digunakan oleh siswa. Kemudian lembar jawaban yang sudah terisi kunci jawaban dilubangi dengan tepat pada kunci jawaban. Terserah lah ngelubangin itu pakai apa, bisa dengan bara rokok mungkin, atau obat nyamuk, atau dengan paku juga bisa. Kemudian jawaban siswa yang masuk pada lubang kunci jawaban adalah jawaban yang benar, dan yang tidak masuk dalam lubang kunci jawaban adalah jawaban yang salah. Nah, jawaban yang benar diberi skor 1, sedangkan jawaban yang salah atau tidak terjawab diberi skor 0. Dengan cara sederhana ini, seorang guru dapat dengan cepat menghitung jumlah skor yang diperoleh setiap siswa. Kemudian yang kedua, teknik pemeriksaan dengan melihat langsung kunci jawaban menjadi kurang efektif itu apabila jumlah peserta tes yang dikoreksi dan jumlah soal sangat banyak. Nah, jika jumlah peserta tes dan item soal pilihan ganda sangat banyak, maka pemeriksaan hasil tes objektif dapat menggunakan komputer atau main score dan mengolahnya. Kemudian yang poin ke B, teknik pemeriksaan hasil tes uraian. Nah, teknik pemeriksaan ini memiliki kelemahan dari tes uraian atau esai. Itu pemeriksaan hasil jawaban memerlukan waktu yang lebih lama bila dibandingkan dengan pemeriksaan soal pilihan ganda atau tes objektif tadi. Kemudian semakin banyak
tes jawaban, tes uraian yang akan diperiksa, maka waktu yang diperlukan untuk mengoreksinya semakin lama pula. Kemudian jawaban siswa dari tes uraian biasanya beragam sehingga perlu ketelitian dan kejelian dalam menganalisa jawaban siswa. Nah, di sini kadang pertanyaan-pertanyaan dalam tes uraian yang digunakan guru itu mungkin sebaiknya harus dibatasi sehingga siswa pun menjawab sesuai dengan batasan-batasan dalam soal uraian. Poin selanjutnya yaitu pemberian skor atau scoring. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara skor dan nilai karena mungkin banyak ya yang sedikit salah mengartikan. Oke, langsung saja. Untuk skor itu hasil pekerjaan menskor hasil pekerjaan menskor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Nah, sedangkan kalau nilai itu maaf ya, angka atau huruf yang merupakan hasil ubuhan dari skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya, serta dengan menggunakan acuan atau standar tertentu, yaitu acuan patokan dan acuan norma. Nah, jadi perbedaan antara skor dan nilai itu kalau skor hasil pekerjaan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka. Nah, sedangkan kalau nilai itu hasil ubahan dari skor. Jadi skor itu dirubah menjadi nilai. Jadi skor-skornya itu dijadikan satu dengan skor-skor lainnya dengan menggunakan acuan standar tertentu. Nah, ini acuan patokan dan acuan norma. Nah, mungkin seperti itu untuk perbedaan skor dan nilai. Selanjutnya pensekoran. Nah, pensekoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes. Nah, pensekoran adalah suatu proses perubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka. Nah, ini merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes, yang mana jawaban-jawaban dari peserta tes itu dirubah menjadi angka. Poin selanjutnya poin A yaitu pemberian skor untuk tes bentuk benar salah. Nah, dalam menentukan atau skor dalam menentukan angka atau skor untuk tes bentuk benar salah ini kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama itu tanpa denda dan yang kedua dengan denda. Nah, maksudnya dengan tanpa denda itu banyaknya angka yang diperoleh siswa sebanyak jawaban yang cocok dengan kunci. Nah, sedangkan dengan denda itu karena diragukan ada unsur tebakan digunakan dua macam rumus. Yang pertama dengan berbagai macam rumusnya SRW. S sama dengan R kurang W. Jadi rumus yang pertama itu SRW, skor, S-nya skor, R right, dan W wrong. Contohnya banyaknya soal itu 10 butir. Nah, yang betul 8 butir soal. Nah, dan yang salah 2 butir soal. Jadi 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi skor tertinggi yang salah, kemudian hasilnya. Kemudian dengan rumus yang kedua yaitu tentang rumus yang kedua itu S sama dengan T dikurang 2W. Nah, T sama dengan total artinya jumlah soal dalam tes. Nah, contoh di atas dihitung. Soalnya 10 dikurang 2 kali 2 dalam kurung sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Nah, jadi seperti itu. Ya, yang B, pemberian skor tes pilihan ganda atau multiple choice. Yang pertama, tanpa hukuman. Apabila banyaknya yang dihitung dari banyaknya,
apa tanpa hukuman itu apabila banyaknya angka yang dihitung dari banyaknya jawaban yang cocok dengan kunci jawaban. Kemudian yang kedua, hukuman menggunakan rumus yaitu S sama dengan R strip dalam buka kurung W garing O min 1 tutup kurung. Nah, selanjutnya poin C, pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat atau short answer test. Tes bentuk jawaban singkat ini adalah bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Jadi tes ini berbentuk jawaban singkat atau bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Jadi jawabannya yang nggak panjang-panjang gitu loh. Jawaban lebih ke soal-soal yang mudah. Jadi singkat ya jawabannya. Kemudian dalam tes ini sebaiknya tiap soal diberi angka 2. Tetapi apabila jawabannya bervariasi, misalnya lengkap sekali, lengkap dan kurang lengkap, maka angkanya dapat dibuat bervariasi pula. Misalnya 2, misalnya 2, 1,5 dan 1. Nah, yang selanjutnya poin D, pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan atau matching. Pada metode ini setiap pasangan jawaban yang tepat akan diberikan skor 1 dan setiap pasangan jawaban yang salah akan diberi skor 0. Yang selanjutnya poin ke E, pemberian skor untuk tes bentuk uraian. Nah, sebelum menyusun sebuah tes uraian, sebaiknya kita tentukan terlebih dahulu pokok-pokok jawaban yang kita kehendaki. Alternatif kedua untuk pemberian skor pada tes bentuk uraian ada itu dengan menggunakan cara pemberian angka yang relatif, misalnya untuk sesuatu nomor, soalnya jawaban yang paling lengkap hanya mengandung 3 unsur, padahal yang kita kehendaki itu menghendaki 5 unsur. Maka kepada jawaban yang paling lengkap itulah kita berikan angka 5. Nah, sedangkan yang menjawab hanya 2 atau 2 unsur kita beri angka lebih sedikit, yaitu misalnya 3,5, kemudian 2, 1,5 dan seterusnya. Kemudian poin yang F, pemberian skor untuk tes bentuk tugas. Nah, dalam mempertimbangkan nilai akhir perlu dipikirkan peranan masing-masing aspek kriteria tersebut. Misalnya demikian, ketepatan waktu, A1 ketepatan waktu diberi botol 2, kemudian A2 bentuk fisik diberi bobot 1, A3 sistematika diberi bobot 3, A4 kelengkapan isi diberi bobot 3, A5 mutu hasil diberi bobot 3. Maka rumus nilai akhir tugas NAT sama dengan buka kurung 2 kali A1 ditambah 1 kali A2 ditambah 3 kali A4 ditambah 3 kali A5 tutup kurung garing 12. Selanjutnya pengolahan tes hasil belajar. Nah, untuk pengolahan tes hasil belajar itu adalah proses menganalisis dan memanipulasi data yang diperoleh dari tes untuk memahami tingkat pemahaman dan pencapaian siswa dalam suatu materi atau subjek tertentu. Nah, pengolahan tes hasil belajar ini proses menganalisis dengan memanipulasi data atau merubah data yang diperoleh dari tes untuk memahami tingkat pemahaman atau pencapaian siswa. Jadi kita memanipulasi data dari siswa itu untuk
memahami tingkat seberapa mereka paham dalam suatu materi atau subjek tertentu. Nah, berikut adalah beberapa langkah umum dalam pengolahan tes hasil belajar. Yang pertama, langkah umum dalam pengolahan tes hasil belajar itu pengumpulan data. Nah, di sini guru mengumpulkan hasil tes dari siswa. Nah, data yang dikumpulkan ini dapat berupa jawaban siswa dalam bentuk pilihan ganda, isian singkat atau esai. Kemudian yang langkah yang kedua itu verifikasi data. Dan guru memeriksa keakuratan dan kelengkapan data yang dikumpulkan oleh para siswa. Nah, kemudian pastikan tidak ada kesalahan penulisan atau kesalahan pengisian data. Kemudian langkah selanjutnya pemrosesan data. Nah, di sini data tes itu diolah secara statistik untuk memberikan gambaran tentang pencapaian siswa secara keseluruhan. Nah, beberapa metode yang digunakan dalam pemrosesan data termasuk perhitungan nilai rata-rata, median, standar deviasi, dan distribusi nilai. Selanjutnya itu analisis data. Data hasil tes dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa secara individu maupun kelompok. Nah, analisis ini dapat melibatkan perbandingan hasil tes antara siswa, pemetaan kurikulum, atau pembandingan hasil. Jadi dengan standar atau kriteria tertentu, interpretasi hasil tes ini kemudian diterjemahkan ke dalam informasi yang dapat dipahami oleh guru, siswa, dan pihak terkait, mungkin kayak orang tua dari siswa ya, biar tahu bagaimana hasilnya, dan staf guru, staf sekolah. Kemudian informasi ini dapat berupa laporan individu siswa, laporan kelas, atau pemetaan keberhasilan pencapaian terhadap kurikulum. Selanjutnya tindak lanjut. Berdasarkan hasil analisis, langkah tindak lanjut ini dapat dirumuskan. Guru dapat mengembangkan rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, memberikan umpan balik kepada siswa, atau merancang intervensi tambahan untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam tes tersebut. Nah, selain itu, penggunaan teknologi dalam pengolahan tes hasil belajar juga semakin umum. Ada beberapa perangkat lunak dan aplikasi yang dapat membantu dalam mengumpulkan atau memproses dan menganalisa data tes secara efisien. Kemudian penting untuk diingat bahwa pengolahan tes hasil belajar bukan hanya untuk memberikan penilaian, tapi juga tentang mengumpulkan wawasan yang berguna untuk meningkatkan proses pembelajaran. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan hanya milik kita semua sebagai manusia yang selalu banyak salah. Sekian dari saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.